Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Untuk modul yang ketiga, kita membahas terkait dengan pengujian sistem. Tentu teman-teman sudah banyak yang tahu apa yang dimaksud dengan pengujian perangkat lunak, di mana pengujian perangkat lunak ini dibedakan menjadi dua hal yang utama, yaitu disebut dengan black box testing dan juga whiteboard testing. Akan kita lanjutkan apa yang dimaksud dengan black box testing. Black box testing atau yang sering dikenal dengan sebutan pengujian perangkat lunak secara fungsionalitas. Ini adalah sebuah metode di dalam pengujian perangkat lunak yang digunakan untuk menguji perangkat lunak tanpa membuka coding sama sekali, atau kita tidak memerlukan struktur internal di dalam coding atau program yang ada. Maka dari itu disebut dengan black box testing. Dalam pengujian ini, tester atau seorang penguji menyadari apa yang harus dilakukan oleh program, tetapi tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana menuliskan codingnya. Jadi di dalam black box testing ini tidak harus si penguji itu adalah yang berlatar belakang informatika, teknologi informasi, sistem informasi, ataupun manajemen informatika. Nah, di dalam black box testing ini yang diperlukan hanya fungsionalitasnya. Apakah dia sudah berjalan dengan bagus atau sudah efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pengguna atau belum. Tidak cawe-cawe atau ikut dalam melakukan pengujian di dalam struktur codingnya. Ini yang dimaksud dengan black box testing. Nah, tentunya di dalam black box testing ini ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Yang pertama adalah kita bahas kelebihan di dalam black box testing itu sendiri. Black box testing yang saat ini dilakukan itu adalah metode yang paling efisien untuk melakukan pengujian di segmen aplikasi yang besar. Kenapa dia disebut efisien? Karena tidak perlu membayar orang-orang yang ahli di bidang testing untuk melakukan pengujian, ya, karena tidak memerlukan kebutuhan khusus di dalam pengujian perangkat lunak. Maka disebut efisien dan tidak memakan waktu lama ketika melakukan uji coba menggunakan metode black box. Yang kedua, akses code itu tidak diperlukan. Nah, itu juga menjadi kelebihan dari metode black box testing. Jadi tidak perlu memasuk pada struktur program yang ada. Yang ketiga, kelebihan dari metode black box testing ini adalah pemisahan antara perspektif pengguna dan pengembang. Jadi kita menjadi perspektif si pengguna. Apakah kalau kita menggunakan aplikasi ini itu sudah berfungsi dengan baik, sudah sesuai dengan kebutuhan saya? Nah, itu sudut pandangnya adalah sudut pandang pengguna sistem, bukan pengembang sistem. Maka dari itu ketika kita melakukan metode black box testing, itu akan terjadi pemisahan antara perspektif pengguna dan pengembang. Itu 3 kelebihan yang ada di dalam metode black box testing. Yang berikutnya itu ada kelemahan. Ya, kelemahan black box testing itu ada 2. Yang pertama, cakupan terbatas di black box testing karena hanya sebagian kecil skenario penguji yang dilakukan. Mungkin dia hanya mengecek fungsionalitas untuk proses pembayaran misal, atau proses order, atau proses pemesanan. Dia hanya sebatas uji coba skenario skala kecil. Ya, pengujiannya dilakukan sebagai sebagian kecil dari skenario yang ada di dalam sistem tersebut. Yang kedua, kelemahan dari black box testing itu pengujian
tidak efisien karena keberuntungan dari tester ya, dari pengetahuan tentang perangkat lunak tersebut. Maksudnya di sini adalah tidak perlu pengetahuan khusus, maka belum tentu efisien kalau kita misalnya ambil sembarang orang untuk melakukan uji coba. Silakan diuji aplikasi ini. Nah, keberuntungan seorang tester kalau dia tidak melakukan memiliki pengetahuan tentang perangkat lunak tersebut, ya bilangnya sudah sesuai seperti itu. Padahal di dalamnya mungkin ada beberapa banyak bug error yang ada. Nah, itu juga terkait dengan kelemahan. Nah, selanjutnya itu metode yang kedua di dalam pengujian perangkat lunak itu ada yang disebut dengan white box testing. Nah, berbeda sekali antara black box dengan white box karena di dalam white box ini merupakan sebuah metode pengujian perangkat lunak di mana struktur internal ini mengetahui pengujian perangkat lunak di dalam internal coding ya, atau program tersebut. Pengujian ini membutuhkan pengetahuan khusus tentang kemampuan sistem dan pemrograman. Jadi orang yang menjadi tester, apalagi metode yang digunakan adalah white box testing, mestinya requirement-nya adalah orang yang sudah mahir di pemrograman. Nah, ini sering disalahartikan. Saya nggak mau jadi programmer, saya jadi tester aja, kan tidak ngoding. Nah, justru yang seperti ini yang paradigma yang salah. Ketika kalian mau menjadi seorang tester, ya tentunya harus menguasai pemrograman dulu, baru bisa menjadi tester. Nah, semoga ketika kalian mengikuti materi ini sudah tidak pengen lagi menjadi tester karena ingin menghindari pemrograman, ya justru kalian harus bisa pemrograman dulu baru menjadi seorang tester. Paradigma yang salah lagi seperti sistem analis, saya jadi sistem analis saja, nggak mau jadi implementasi coding, karena di dalam analisis sistem hanya menganalisis saja, mengidentifikasi kebutuhan, tidak sampai pada implementasi codingnya. Nah, ini justru paradigma yang salah. Seorang sistem analis itu levelnya lebih tinggi daripada seorang programmer. Kenapa demikian? Maka sistem analis itu ya harus orang yang sudah mahir di dalam pemrograman. Coba nanti kalau sudah bekerja, semoga dapat pekerjaan ya ketika setelah mengikuti pelatihan-pelatihan seperti ini, pasti sistem analis itu direkrut ketika sudah paham terkait dengan programmer untuk levelnya. Lanjut, di dalam white box testing tentunya ada kelebihan dan kelemahannya juga. Kelebihan di dalam white box testing tentu efisien dalam menemukan kesalahan pada masalah yang ada, karena dia langsung struktur di codingnya. Yang kedua, kelebihannya diperlukan pengetahuan tentang internal perangkat lunak yang sedang diuji dan juga bermanfaat untuk pengujian secara menyeluruh. Jadi pengetahuan terkait coding harus ada dari diri seorang tester di dalam metode white box. Yang ketiga, memungkinkan untuk menemukan kesalahan tersembunyi. Kalau di black box itu tidak akan mungkin menemukan kesalahan yang tersembunyi. Tetapi ketika menjadi tester di dalam metode white box itu akan memungkinkan menemukan kesalahan yang tersembunyi. Tentunya yang keempat, kelebihan dari white box ini adalah membantu mengoptimalkan kode program. Nah, di balik kelebihan dari white box testing tentunya ada kelemahannya juga. Kelemahannya yaitu membutuhkan pengetahuan tingkat tinggi dari perangkat
lunak internal yang sedang diuji. Yang kedua, harus membutuhkan akses kode. Nah, ini yang juga menjadi kontradiksi ya, ketika seseorang tester itu membutuhkan akses kode untuk masuk di dalam melakukan pengujian. Ini juga menjadi sebuah kelemahan di dalam whiteboard testing. Berikutnya, ini ada hierarki pengujian perangkat lunak. Hierarki pengujiannya dari unit testing. Unit testing itu adalah pengujian dilakukan pada setiap modul atau blok kode selama pengembangan. Jadi unit testing ini dilakukan saat melakukan pengembangan. Jadi setiap selesai satu modul akan dilakukan unit testing. Nah, yang kedua yaitu hierarki pengujian integration testing. Integration testing ini juga pengujian yang dilakukan sebelum, selama, dan setelah mengintegrasikan modul-modul yang baru. Nah, ini di dalam paket-paket perangkat lunak utama. Jadi kalau unit testing tadi per modul, integration testing ini sebelum, selama, dan setelah mengintegrasikan dari modul satu ke modul yang lainnya. Hierarki yang ketiga itu adalah sistem testing. Sistem testing ini adalah pengujian yang dilakukan oleh agen penguji profesional pada produk perangkat lunak yang telah selesai tapi belum di launching. Nah, ini adalah sistem testing. Jadi yang melakukan uji coba ini adalah orang profesional. Ya, di mana seorang profesional ini melakukan pengujian pada produk perangkat lunak yang telah selesai sebelum perangkat lunak tersebut akan di launching. Yang hierarki terakhir itu adalah acceptance testing, di mana acceptance testing ini pengujian dari produk yang dilakukan oleh pengguna akhir yang sebenarnya. Nah, maka dari itu, dari hierarki pengujian perangkat lunak ini ada unit testing, integration, sama sistem. Ini masuk pada metode black box, sedangkan acceptance testing ini dari metode black box ya. Jadi 1, 2, 3 dari bawah itu white box, yang keempat itu adalah black box. Jadi jangan bingung, nanti ada unit testing, integration testing, system testing, dan acceptance testing. Untuk masing-masing hierarki pengujian ini akan lebih banyak dibahas di dalam kelas quality assurance testing. Sedangkan kelas kita ini adalah quality assurance introduction, jadi masih awal-awal di dalam QA. Terima kasih untuk modul 3, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.